Jadi Umi bacain ya, dan Umi tafsirkan dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Jadi, masa si Umi nggak boleh nggak boleh gitu kan, jaga kemaluan, maksudnya itu dari yang bukan mahram. Ayat selanjutnya tenang kalian ini tenang. Ayat selanjutnya diperbolehkan untuk suami dan untuk istrinya. Jangan pula untuk suami dan istrinya tidak dikasih, itu berdosa gitu. Kalian ini takut kali, makanya cepet-cepet nikah, jangan aja ya. Dan selanjutnya, tetapi kalau kita berbuat kayak gitu, kayak mana sanksinya ya? Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, di balik apa? Zina dan sebagainya itu yang dilarang Allah tadi, yang di atas tadi, orang itu tidak mau berbuat, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Umi dan Ais. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat dan rahmatnya, dan beserta junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana membawa keberkahan buat kita, yang membawa kemenangan untuk kita, khususnya para wanita. Jadi langsung aja Umi ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Dari banyak nih yang tanya, Umi ceritain dong kok Umi suka baca surah Al-Mu'minun gitu. Jadi makanya Umi suka tentang surah Al-Mu'minun nih, karena dalam surah Al-Mu'minun itu diceritakan tentang orang-orang yang beriman. Umi penasaran, kayak mana sih yang dimaksud orang-orang yang beriman, sedangkan kita merasa diri kita tuh imannya masih tipis, setipis-tipisnya gitu. Kayak mana sih yang dimaksud orang beriman? Ya Umi suka baca ini. Setidaknya kita bisa mengkikis sedikit demi sedikit keimanan kita agar banyak, agar bisa memperbaiki. Dalam surah Al-Mu'minun ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman gitu. Jadi orang beriman seperti apa sih? Jadi maksud dalam Al-Quran tuh kayak mana? Orang beriman dalam Islam tuh kayak mana sih? Makanya kita akan mempelajari dan membacakan surah Al-Mu'minun. Jadi Umi bacain ya, dan Umi tafsirkan dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Nah, dan artinya itu sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi, orang beriman seperti apa sih yang dimaksud di ayat pertama tadi? Sungguh beruntung orang-orang beriman. Orang beriman seperti apa yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Ya, yang dimaksud khusyuk di dalam salatnya itu dia benar-benar ketika salat itu menghadap Allah seperti dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Sedangkan kayak mana sih cara berkhusyuk itu? Karena memang khusyuk itu sulit. Apalagi ibu-ibu, apalagi lagi masak di dapur, dia sholat, alah sambalku angus enggak ya? Masak airku itu udah mendidih belum ya? Pasti dalam sholat gitu, jemuran, berapa biji tadi jemuranku? Itu pasti dicuri maling. Pasti hati kita tidak sesuai dengan apa yang kita bacakan. Khusyuk itu
kita lafadzkan, langsung ingat bacaannya, langsung kita seperti menjiwai gitu. Itu namanya khusyuk, benar-benar mendalami gitu, tidak ingat selain dari luar bacaan sholat. Dan yang kedua, banyak orang-orang beriman, berarti banyak gitu hal-hal yang disebut dengan orang-orang beriman itu bukan satu dan apalagi gitu. Dan yang kedua itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat, yang lughah, yang tidak bermanfaat, seperti perbuatan tidak bermanfaat, seperti perkataan yang tidak bermanfaat. Salah satunya itu ya tahulah bergibah dan masih banyak lagi. Dan perbuatan itu yang tidak bermanfaat seperti yaitu nongkrong-nongkrong yang tidak ada bahasan agama, membahas orang. Itu sama juga perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Itu orang yang bisa menghindarinya, yang bisa menjauhkannya, itu berarti orang-orang yang beriman. Berarti itu termasuk orang-orang yang beriman. Itu juga banyak hadis yang menyebutkan kalau orang yang bisa menjauhi lughah tuh, yang orang-orang yang bisa menjauhi perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat, itu orang yang beriman. Karena itu sangat menyulitkan. Tapi kalau kita mau, kalau kita berusaha, itu pasti bisa. Jadi yang ketiga itu orang apa? Yang beruntung itu orang seperti apa lagi sih? Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Baik zakat mal, zakat fitrah, dan zakat-zakat lainnya. Dan orang-orang seperti apa lagi yang beruntung? Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang bisa memelihara kemaluannya. Dia bisa memelihara kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh agama, termasuk wanita dan pria gitu. Seperti wanita yang menjauhi yang bukan mahram, seperti pria menjauhi yang bukan mahramnya. Karena dalam hadis itu menyebutkan wala taqrabu zina. Di situ jangan mendekati zina, bukan jangan berzina. Dalam hadis itu disebutkan jangan mendekati. Apa yang mendekati pada zina? Seperti pergangan tangan, berkomunikasi, itu mendekati. Dalam hadis itu tidak menyebutkan jangan berzina, jangan mendekati zina. Berarti hal-hal yang menyebabkan zina itu jangan jauhi. Itu dalam hadis ya. Jadi orang-orang yang beruntung, yang beriman itu yang bisa menjaga kemaluannya, perempuan baik laki-laki. Jadi masa sih Umi nggak boleh nggak boleh gitu kan? Jaga kemaluan maksudnya itu dari yang bukan mahram. Ayat selanjutnya tenang. Kalian ini tenang. Ayat selanjutnya diperbolehkan harta bendanya itu bagi perempuan, harta berharga perempuan dan harta berharga laki-lakinya itu bagi siapa? Bagi illa, ingat, illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Illa, kecuali atas atau terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Jadi Allah itu menegas sesuatu pasti ada kecualinya. Kecuali bagi mereka untuk istri-istrinya atau suami-suaminya. Dan atau kalau zaman dulu tuh ada budak sahaya, hamba sahaya gitu. Kalau sekarang kan nggak ada lagi. Itu boleh dan tidak tercela. Itu boleh untuk suami dan untuk istrinya. Jangan pula untuk suami dan istrinya tidak dikasih, itu berdosa gitu. Kalian ini takut kali. Makanya cepet-cepet nikah, jangan aja ya. Dan selanjutnya, tetapi kalau kita berbuat kayak gitu kayak mana sanksinya ya? Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, di balik apa? Zina dan sebagainya itu yang dilarang Allah tadi, yang di atas tadi, orang itu tidak mau berbuat, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas seperti apa? Ya melampaui. Mereka itu berarti tidak mau menjadi orang beriman, tidak mau menunaikan apa yang diperintah Allah dan berbuat semua larangan Allah. Itu yang dimaksud melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas.
Sekian dari Umi. Semoga bermanfaat. Orang bukan Umi aja ya, siapapun yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Umi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.